Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tentang MSCI rebalancing untuk besok tanggal 29 Mei 2026. BTW video ini dibuat tanggal 28 Mei ya, satu hari sebelum 29 Mei. Oke, kita mulai. Jadi akan ada beberapa rebalancing, yaitu saham-saham yang akan keluar dari MSCI Standard dan Small. Jadi yang MSCI Standard tuh kita tahu ada Aman, Brand, TPIA, DSSA, Cuan, dan Alfamart. Kemudian untuk saham-saham yang keluar dari MSCI Small itu ada Antam, AALI, Bank, BSDE, DSNG, Sido, MIDI, Mika, MSIN, Tekim, APIC, SSMS, dan TAPG. Nah, untuk timeline rebalancing sendiri untuk periode ini itu kemarin kita sudah tahu ya, pengumumannya ada 12 Mei 2026. Kemudian rebalancingnya nanti akan besok 29 Mei 2026 hari Jumat pas jam pre-closing itu jam 15.50 sampai 15.59 ya. Kemudian efektifnya nanti H+1 1 Juni. Oke, kebetulan besok 29 itu pas hari Jumat ya, hari terakhir bulan Mei. Nah, biasanya kronologi yang biasa terjadi itu adalah saat hari pengumuman 12 Mei sampai 29 Mei itu akan ada outflow asing yang besar-besaran, terutama untuk yang bobotnya besar. Nah, kemarin itu saham-saham dari yang ini, Aman, Brand, TPIA, DSSA, dan Cuan ini outflow asingnya sudah sangat besar ya. Karena mereka front running, jadi mereka buang duluan karena ada kemungkinan waktunya tidak cukup, dan kalau dibuang dalam satu waktu saja akan ARB dan barangnya bisa tidak terbuang semua. Maka seringkali untuk yang bobotnya besar itu akan ada front running dulu. Lalu untuk pre-closing di hari rebalancing, jadi besok tanggal 29 Mei itu pas pre-closing sering akan terjadi gap down atau bantingan saham. Nah, biasanya kalau yang ada inclusion atau sahamnya dimasukkan ke MSCI itu biasanya dia nggak gap down ya, tapi gap up. Tapi berhubung ini hanya semuanya keluar dari MSCI, maka kemungkinan biasanya pasti akan gap down atau ada bantingan. Lalu untuk opening hari efektifnya yaitu tanggal 1 Juni, biasanya harga akan gap up atau naik karena hari sebelumnya itu gap down. Itu biasanya berlaku untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus. Tapi untuk saham-saham yang fundamentalnya kurang, maka biasanya hari besoknya tetap bukaan akan gap down. Dulu pernah kejadian itu di saham MSIN ya kalau nggak salah itu. MSIN grupnya MNC pokoknya sahamnya itu dia sudah dibanting tapi hari setelah efektifnya tetap masih turun gap down. Nah, itu kelihatan dari bid offer waktu closingnya tanggal 29 nih. Kalau dia closingnya posisi bid tebal, biasanya H+1-nya nanti waktu hari efektifnya tanggal 1 Juni dia akan gap up. Tapi kalau waktu closing tanggal 29 Mei dia sudah dibanting dan tetap masih posisi di offer, biasanya tanggal 1 Juninya besoknya akan lanjut gap down. Kira-kira teorinya seperti itu. Lalu untuk trading strategi personal, jadi ini murni dari pendapat pribadi ya. Kalau aku sendiri akan melakukan yang seperti ini. Jadi untuk yang keluar dari MSCI standar, cenderungnya posisiku akan lebih ke trading. Alasannya ini karena saham-saham ini itu untuk valuasinya sedikit masih mahal ya, jadi menurutku belum cocok untuk dibuat invest. Jadi lebih baik untuk trading, kita manfaatkan momentum. Nah, untuk pilihan sahamnya tuh untuk Aman, karena dia yang fundamentalnya paling bagus dan dia ada broker RB yang jaga, maka ini portofolio paling besar kayaknya paling bagus di Aman. Lalu untuk saham yang lain ini, Brand, TPIA, DSSA, Cuan ini beli sedikit. Jadi kalau misalkan ada uang 100 juta alokasi, maka 50% aku akan taruh di Aman. Lalu untuk sisa 4-nya dibagi jadi 12,5%.
Alasannya karena brand ini menariknya karena harga sudah turun banyak, tapi walaupun sudah turun banyak, sebenarnya valuasinya juga belum murah-murah banget. Lalu untuk TPIA, dia negatifnya ada isu margin call ya. Sebenarnya ini menarik ini, fundamentalnya bagus. Lalu untuk DSSA juga fundamentalnya lumayan bagus, tapi harga masih premium dan juga masih akan ada lanjutan guyuran dari FTSE sampai tanggal 22 Juni 2026. Lalu untuk cuan, ini dia katalisnya karena dia sudah turun banyak. Nah, untuk Alfamart kemungkinan aku akan skip karena sedang ada berita negatif ya tentang penutupan minimarket di beberapa tempat. Jadi kayaknya sentimennya lagi kurang bagus. Nah, untuk yang MSCI Small, untuk Antam kayaknya lebih baik skip dulu karena hari ini harga emasnya turun lumayan, jadi kemungkinan sentimen jangka pendeknya masih agak kurang bagus. Kemudian untuk saham-saham sektor sawit ini kayaknya lebih cocok untuk trading. Yang menarik ada di TAPG dan DSNG ya, alasannya karena ini harganya dijaga oleh grup Triputra. Lalu untuk bank, MSIN dan APIC ini kayaknya skip dulu karena aku kurang suka atau kurang paham ya dengan kinerja perusahaan dan fundamentalnya. Sebenarnya ada juga yang menarik nih, BSDE. Mungkin aku akan buy sedikit ya, karena alasannya karena dia valuasinya sudah sangat murah, price to book-nya sudah di bawah 0,5. Sebenarnya cocok untuk invest, tapi ada yang kurang menariknya, yaitu pertama tidak ada dividen, yang kedua potensi BI rate masih bisa naik lagi ya di beberapa bulan ke depan. Kemudian juga rupiahnya masih melemah, jadi ya memang BI rate-nya ada potensi untuk dinaikin lagi. Lalu untuk saham berikutnya ada Sido. Sido ini kayaknya skip dulu, alasannya karena di kuartal 1 2026 net profitnya turun agak banyak, revenue juga turun ya. Jadi untuk sementara kurang menarik untuk diinvest. Tapi nanti waktu kinerjanya sudah mulai ada turnaround, ini bisa diperhatikan nih Sido. Lalu yang menarik berikutnya ini ada Mika. Alasannya fundamentalnya solid, valuasinya lagi terdiskon dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang kurangnya adalah valuasinya masih cukup premium ya. Nanti ini kita akan bahas lebih detail. Kemungkinan aku akan buy ini saat closing besok. Kalau ada bantingan dikasih diskon lagi, mungkin aku akan buy lebih banyak. Lalu untuk MIDI ini skip, ini sama kayak Alfamart ya. Ada berita yang kurang bagus tentang penutupan minimarket, tapi sebenarnya fundamentalnya solid, valuasinya juga murah. Kalau nggak salah PE rasionya itu MIDI di bawah 10 ya, tinggal 9. Lalu untuk Tekim ini juga menarik nih, karena ada broker DH dan PP. Ini brokernya owner ya yang jaga. Lalu valuasinya juga lagi murah. Nah, kalau nggak salah nih average beli dari broker DH dan PP ini juga lumayan tinggi. Kita kalau beli di harga 5 ribuan juga kayaknya nggak beda jauh sama average-nya mereka. Lalu ini untuk Mika ya. Mika itu yang membuat menarik adalah pertama dari segi harga, dia sudah mendekati all time low. All time low-nya di 2018, ini di harga 1400-an. Harga sekarang 1650, ini sudah cukup terdiskon ya. Lalu untuk kinerjanya, net profit ini masih naik, revenue-nya juga masih naik untuk kuartal 1. Kemudian PE rasionya ini masih agak premium di 17. Lalu untuk price to book value, PBV juga masih lumayan premium 3 kali. Tapi kalau kita intip dari historicalnya ya, dari beberapa tahun sebelumnya, ini PE rasio 17 ini sudah paling murah, ini sudah all time low, padahal dia labanya ini juga terus bertumbuh. Untuk price to book ratio, PBV juga sama, ini juga lagi murah-murahnya 3, walaupun dia belum murah-murah banget ya, tapi ini sudah cukup terdiskon sebenarnya. Ditambah lagi bisnis rumah sakit itu juga bisa dibilang cukup resilient ya, tahan terhadap resesi, karena kebutuhan kesehatan tuh masih terus jalan ya. Orang akan terus berobat walaupun lagi krisis ataupun tidak. Jadi sebenarnya bisnis rumah sakit ini cukup menarik untuk diinvest. Lalu berikutnya ada Tekim, ini pabrik kertas ya.
Untuk harga sekarang juga sebenarnya sudah lumayan terdiskon ya. Berapa bulan yang lalu di awal 2026 tuh harganya sudah sempat sampai 10.000 ke atas, sampai 11 ribuan. Tapi sekarang harganya tinggal 5.600 nih, karena masalah MSCI ini harganya terdiskon terus. Sudah lumayan 5.600. Kemudian untuk fundamentalnya, secara revenue dia Tekim ini masih naik ya, bahkan 4,4 triliun ini sudah rekor ya dalam beberapa periode terakhir. Ini sudah cukup menarik, dia masih tumbuh walaupun dia net income-nya atau laba bersihnya ini agak turun dikit, tapi masih di atas 1 triliun, masih bagus. Lalu untuk PE rasio dia sudah murah ya, 3 kali. Ini sudah sangat murah, ini 3 kali. Kemudian untuk price to book juga murah, 0,3 kali. Ini sudah murah. Kalau kita bandingin di tahun-tahun sebelumnya, biasanya Tekim ini kalau dia PE rasio menyentuh 3 kali biasanya dia rebound ya, dia naik. Ini naiknya sebagian ada yang misalkan yang ini karena dia kinerjanya turun, tapi di beberapa tempat yang lain ini, beberapa periode yang lalu ini juga dia rebound karena naik ya harganya. Kemudian untuk price to book PBV dia juga sudah murah ini, 0,3 kali. Jarang-jarang di rentang tahun 2018 sampai sekarang harga menyentuh 0,3 kali price to book ya. Ini juga sudah murah. Jadi kemungkinan yang akan aku lakukan adalah membeli Mika dan Tekim ya. Ini kita balik Mika dan Tekim ini untuk disimpan mungkin beberapa bulan ke depan ya. Harusnya sih kalau rebound bisa lumayan. Lalu untuk yang trading, untuk di hold beberapa minggu ke depan itu ini aman, porsinya lebih besar. Kemudian yang kecil-kecilnya ada brand TPI, ada SSA dan Cuan. Nah, ini sebagai satu portofolio MSCI. Jadi kemungkinan ini aku akan menghitung returnnya. Ini dianggap satu saham, ini aman, brand sampai Cuan ini sebagai satu saham. Jadi nanti terakhir waktu akan dijual semua bersamaan dan tinggal dihitung untung berapa, untung atau rugi berapa untuk satu keranjang ini. Itu kira-kira yang bisa aku bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.